Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Mahfudin SPD. Dan teman kami nomor 2 adalah Bapak Ahmad Junaidi Fadah SPD. Yang ketiga Ibu Sunariah SPD. Dan yang terakhir adalah Ibu Dewi Anggraini SPD. Dalam kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah tayangan video tentang tugas kami, yaitu tugas 1.3.a.5.a tentang ruang kolaborasi modul 1.3, yakni visi guru penggerak dengan judul presentasi dan umpan balik. Bapak Ibu guru yang hebat, awal dari percakapan ini kami berdiskusi sehingga kami diberikan kesempatan memberikan satu visi guru penggerak dari masing-masing anggota. Saya sendiri, yaitu terciptanya peserta didik yang berkarakter, berbudaya, berwawasan global, dan berakhlakul karimah. Dari Ibu Sunariah menyampaikan bahwa visi guru penggerak terwujudnya murid yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, mandiri, bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan Ibu Dewi menyampaikan mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan berwawasan global. Serta yang terakhir dari Pak Jun, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Dan akhirnya kami menyepakati sebagai visi bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Kemudian ada prakarsa perubahan yang kami sepakati, yaitu mari wujudkan dan gerakan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam tahapan baca, yaitu yang pertama adalah B, membuat pertanyaan utama. Kami memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara saya mewujudkan dan menggerakkan peserta didik agar mencapai profil belajar Pancasila. Yaitu tindakannya adalah menggali potensi siswa dengan angket, wawancara, sharing secara langsung maupun tidak langsung atau dengan cara yang lainnya. Yang kedua, membuat kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan karakter profil belajar Pancasila. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, siapakah yang telah menerapkan atau menjalankan pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan karakter profil belajar Pancasila? Jawabannya adalah siswa melihat tayangan video tentang karakter profil belajar Pancasila dan mengidentifikasi karakter dalam video tersebut. Jadi contoh videonya adalah Laskar Pelangi. Aset yang digunakan adalah perlengkapan film untuk bisa dinikmati bersama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah aktivitas apa saja yang pernah dilakukan peserta didik dalam menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplor tanggapan terkait karakter dalam film Laskar Pelangi tersebut, sehingga anak merasa senang ketika melihat film dan mampu memberikan satu argumen sehingga mereka merasa merdeka dalam belajar. Yang ketiga, situasi apa saja yang selama ini didapatkan siswa dalam mengembangkan karakter profil belajar Pancasila? Jawabannya adalah siswa melakukan refleksi terhadap diri sendiri terkait penokohan pada film Laskar Pelangi tersebut. Dan diharapkan siswa mempunyai karakter masing-masing. Kemudian dalam tahapan G atau gali mimpi, kami memberikan pertanyaan bagaimana menyusun program-program yang mendukung dalam mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berbudaya. Kemudian dalam tahapan G atau gali mimpi, kami memberikan pertanyaan bagaimana menyusun program-program yang mendukung dalam mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Jawabannya adalah memetakan potensi anak serta menyusun program bersama kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan siswa. Kemudian
Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa sumber daya yang ada di sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berbudaya, peduli, lingkungan, dan berwawasan global? Jawabannya adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung terlaksananya peserta didik yang religius, mandiri, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Pada tahapan C, yaitu jabarkan rencana, yaitu langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas. Yaitu jawabannya adalah menyiapkan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti bahan ajar, video, berita, artikel yang faktual dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik secara heterogen untuk mengembangkan kolaborasi antar sesama. Yang ketiga, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat program yang terintegrasi dalam pembelajaran. Terima kasih. Itu presentasi yang kami berikan pada ruang ini. Nah, catatan kami dalam diskusi kelompok dan presentasi yaitu dalam presentasi kami memberikan satu tanggapan masing-masing. Anggota memberikan satu visi masing-masing sehingga terjadi satu buah bersama yang sudah dibahas. Kemudian kami menyepakati visi bersama yang mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berbudaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Kemudian Ibu Dewi memaparkan prakarsa perubahan yang telah kita sepakati bersama, yaitu mari wujudkan dan gerakan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tahapan baca dan tanggapan saat ruang kolaborasi, diskusi, dan umpan balik. Peserta lain yaitu Bu Kuni menanggapi presentasi kelompok kami dengan apresiasi positif terhadap pemaparan kelompok kami dan berharap semoga bisa mengembangkan ke depan. Ibu Kuni juga bertanya pada bagian tahapan baca, yaitu ambil pelajaran. Muncul pertanyaan dari beliau, yaitu siapakah yang telah menerapkan atau menjalankan pembelajaran yang dapat menunjukkan karakter pelajar Pancasila. Dan pada bagian tindakan belum ada tindakan yang mengarah ke situ, kata Bu Kuni. Dari kelompok kami memberikan tanggapan dan jawab bahwa pertanyaan di atas kelompok kami tunjukkan murid atau peserta didik yaitu dengan melihat tayangan video tentang karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplor dan memberikan refleksi terhadap dirinya sendiri. Dari kelompok lain yaitu Bapak Sarip juga memberikan satu pertanyaan, yaitu mengapa film yang kelompok kami pilih adalah film Laskar Pelangi, kenapa bukan film yang lain? Saya langsung menjawab bahwa kelompok satu memilih film Laskar Pelangi karena film tersebut menceritakan 12 anak dengan keunikan dan kelebihan masing-masing. Dalam film tersebut, anak-anak bebas mengembangkan kreativitasnya masing-masing dengan melihat film tersebut. Diharapkan bisa mengambil pelajaran dan makna yang ada di dalamnya. Ibu Sunariah menambahi jawaban bahwa film Laskar Pelangi mengajarkan kita akan anak yang mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Anak memiliki potensinya sendiri-sendiri. Diharapkan kita sebagai pendidik memperhatikan potensi anak dalam kegiatan pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat mencapai tujuan dan cita-citanya. Kemudian Ibu Adep Tritasari juga bertanya, bagaimana menyesuaikan dan menumbuhkan visi sehingga terwujudnya merdeka belajar. Ibu Sundaria juga menjawab, caranya dengan pertama adalah menggali potensi anak dengan angket. Murid melihat tayangan video, mengeksplor dan menanggapi video. Murid melakukan refleksi, kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun program yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan penutup, kegiatan ditutup oleh pantun dari Bapak Ahmad Junaidi Fatah. Kesimpulannya adalah dari visi prakarsa perubahan dan tanggapan baca, anggota kelompok
diri, budaya, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Dengan prakarsa perubahan, mari wujudkan gerakan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik.